Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Qauluhu fadlul alimi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala ummati ruya 'anil Harith. Fadlul alimi utawi keutamaane wong kang alim. Fadlul alimi utawi keutamaane wong kang alim 'alal 'abidi ngatasé Gus Abid. 'Alal 'abidi ngatasé wong kang ahli ibadah. Ganti aja ora fadil berarti ora utama. Alal abidi ngatasi wong kang ahli ibadah. Ka fadli iku kaya keutamaan ingsun. Ingsun sinten Kanjeng Nabi. Ka fadli iku kaya keutamaan ingsun ala ummati ngalahake ing ngatasé umatku. Umatnya siapa? Kanjeng Nabi, bukan umatnya Mas Abid. Karena Abid jelas kalah sudah di sini. Ruwiyah dan riwayatake apa hadis anil Harithi saking Al Harith, Al Imam Al Harith. Jadi hadis berikut ini adalah hadis tentang menerangkan keutamaannya orang yang memiliki ilmu, yaitu ilmu ma'rifatullah, bukan hanya sekedar ilmuwan kayak saat ini ngalim fisika dong. Ora mungkin ilmu alim fisika, alim apa jenenge? Kimia, alim biologi. Ya? Apa alim? Oh, Pak Mikdad ya. Ponakane modele kaya ngono. Atau kalaupun ilmu biologi paling taunya tentang anatomi tubuh manusia, ya. Ya, masalah reproduksi tok sing liyane rak mudeng. Ya. Jadi yang dimaksud ilmu di sini kata Rasulullah, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala ummati. Keutamaannya orang yang ahli ilmu di atasnya orang ahli ibadah sebagaimana keutamaan Nabi atas umatnya. Jadi aduh tak cedak niku, aceke. Jarak derajatnya dekat apa jauh? Jauh, Nabi kok. Nabi mbek umat, Nabi itu memberi syafaat, Nabi itu rahmat. Lagi nek ana wong alim ketemu wong abid kalah berarti. Selama jenenge wiji abid berarti kalah. Betul, selama kamu ganti makan saya bilang ganti alim. Enggak, selama Anda ayo wodo. Aduh nih, abid kafir loro iki masalah. Oh, adib. Adib itu sudah jauh dari jangkauan nalar manusia. Jadi kita ulangi lagi kemuliaan. Jadi kita sering mendengarkan hadis-hadis terkait ini ya. Bahkan ada hadis yang menyatakan orang sing ahli ilmu itu nanti yastaghfiruna al-hut lahu gitu kama qala. Semua hewan yang ada di lautan akan memintakan ampunan bagi orang yang ahli ilmu. Berarti wong goblok. Jul. Berarti wong goblok. Dapat ampunan enggak kira-kira? Orang tuh mesti untuk maksiat potensinya banyak, goblok sih sana gitu. Atau bukan jelto, sebenarnya ada adib yang lebih pas, cuman ya sudah tak beleni meneh fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan orang yang ahli ilmu mengalahkan orang yang ahli ibadah. Karena bagaimanapun ibadah itu tidak akan sah kalau tidak berangkat dari keilmuan. Banyak sekali orang yang ahli ibadah tapi gak ahli ilmu, akhirnya mereka dikhawatirkan digiring oleh setan yuwaswisu. Setan kalau menggoda orang ahli ibadah itu levelnya beda. Nek mau sing goblok temenan gampang ngerti gambar porno sithik wis ngaceng ya. Angger diweki anu wis ana heni tok wis. Paham ya? Jadi nek wong godone setan tinggine wong sing goblok-goblok gampang lah. Angger duwe duit engko leh mlaku-mlaku dhewe. Intinya dia punya inisiatif sendiri, berinovasi sendiri untuk bermaksiat tanpa didorong pun angger disangoni keinginan pun mlaku. Tapi nek wong ahli ibadah,
nyangonine dosa ku beda. Wong ahli ibadah itu hatinya dihias-hiasi dengan sesuatu yang sifatnya seperti al-umur al-ghaibiyah, perkara-perkara yang sifatnya gaib. Misalnya wiridan semene aku iso ketemu sosok yang mengaku itu Sunan Kudus misalnya. Padahal itu setan. Orang usah setan kadang ngadib jadi Sunan Kudus percaya kok. Paham ya? Jadi cara menggodanya berbeda. Dan itu memang ada jenisnya masing-masing. Nek wong goblok ora usah digodho piye-piye sanggih disurung sithik wis mlaku dan berinisiatif sendiri. Kayak babi ngono langsung ngerasa tekan dindi. Tapi nek wong ahli ibadah, saya kok ndodot sing suntik AstraZeneca kan kowe malah. Jelas babi. Ayo iki babi dilebokno gorong-gorong dadi tumbal. Sampean paham ya? Nek wong goblok, wong enggak pinter, setan menggoda tidak begitu susah, nggih, paham ra? Tapi nek wong ahli ibadah beda carane menggoda. Menggodanya bagaimana seperti yang saya katakan. Rata-rata urusannya kali umur al-ghaibiyah biasanya wah nek wiridan ngene ujug-ujug saya mendapatkan sebuah ilham istilahnya, ilham atau bisikan ilahi. Padahal itu bisikannya setan. Dan setan ku yo apik pinter kok. Ketika Anda istilahnya menjadi orang yang mulai ahli ibadah, itu lama-lama hajat-hajat Anda seperti akan dikabulkan oleh Gusti Allah. Padahal itu sing ngabulke sinten? Setan. Makanya hati-hati loh. Enggak sampai yo dadi ahli ibadah iku yo kudu, tapi luwih kudu meneh kudu dadi wong alim. Sa nakal-nakale wong alim ku insyaallah ngerti dalan balik ning swarga ngono maksudnya ya. Istilah dia kan ya memang itu potensinya orang alim ya seperti itu. Potensinya untuk bermaksiat itu banyak justru. Dia mengatakan ini halal, dalilnya ini. Engko nek salah ngarek nobati kan ngono. Ditobati. Paham ya? Tapi kembali lagi orang ahli ibadah tanpa didasari ilmu, itu akan tersesat. Pada akhirnya karena digoda setan yang jadi dia punya pemikiran yang di luar syariat. Misal wong ahli ibadah merasa sholat petang rakaat zuhur iku ora cukup. Ya, karena saking bodoh ya ditambahi petang rakaat meneh. Berarti 8 rakaat. Lu tarawih kok awan-awan. Tarawih kok awan-awan. Belum, tapi wong dene ahli ibadah. Jadi ya seperti itu, paham ya? Nah, makanya sampean ahli ibadah ya penting, tapi lebih penting lagi menjadi orang yang ahli ilmu. Di sini disebutkan qala Ali karramallahu wajhah. Qala Ali karramallahu wajhah. Ada sebuah perkataan dari Sayyidina Ali. Laqad sabaqa ilal jannati aqwamun ma kanu bi aktsarin nasi salatan wala siyaman wala hajjan walakinnahum aqalu 'anillahi mawa'idhahu fawajilat minhu qulubuhum wa tuma'annat ilaihi nufusuhum au kama qala. Banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba sudah ada di surga duluan. Jadi ujug-ujug ning swarga. Ini kita enggak tahu di sini yang alim siapa ya. Jadi yang disifati orang alim ya. Nah, kira-kira sing ngarep iki pantes matae. Jadi tapi nek swarga dhisik berarti mandi dhisik dong berarti ya. Repot. Kata-kata Sayyidina Ali banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba masuk surga duluan. Tapi artinya tanpa melalui proses, reti-reti wis ning swarga. Banyak sekali aqwamun. Mereka disebutkan maka anu bi aktarin nasi salatan. Mereka tidak terkenal salatnya banyak. Paling ya iku mau salat witir 3 rakaat. Ngono ae salat witire bar isak persis ngono. Ora rada wengi sithik iki ora. Wala siyaman dan bukan ahli puasa. Mentok-mentoke taswa, asyura, tarawih, arafah iku tok selama setahun liyane wis ra poso, lha apa ngono. Ya wala siyaman, wala hajan malah tak tahu kaji barang. Artinya tidak pernah sampai Baitullah Haram, tidak pernah sampai Ka'bah. Jadi ada orang-orang iso mlebu swarga, tiba-tiba ada di surga, orang terkaget semuanya. Loh, ini siapa kok ujug-ujug ning swarga? Wong aku amalku akeh dek kok iso ning swarga? Amalnya apa? Mereka tidak terkenal sholat, tidak terkenal ahli puasa, tidak terkenal orang yang bolak-balik mangkat haji. Walakinnahum. Tapi mereka punya satu sifat. Aqalu anillahi mawa'idhahu.
berusaha memahami apa yang menjadi ajaran-ajarannya Allah Subhanahu wa taala, dipegang teguh. Terus bahwa jilat minhu qulubuhum, ketika mereka sudah paham, berusaha memahami, kemudian tergetarlah hati mereka, watma'annat ilaihi nufusum, dan nafsu mereka menjadi nafsu mutmainnah. Nah, jadi syaratnya ngalim ya kudu ana terusane ora anggere alim tok aku alim wis khatam kitab takrib, wis khatam kitab apa Fathul Qorib, wis khatam kitab Bujai Romi, wis apa nek sorogan wis Sifaus Hakim, Mas. Iku urus swarga iku. Urus swarga. Yang alim betul-betul. Ketika artinya gini, alim yang membuat Anda menjadi khosyah, menjadi tambah takwa Allah. Karena kita belajar ilmu agama tujuannya apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu sing bener-bener takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lihat ayat azab takut. Ketika lihat ayat rahmat senang, berharap. Ketika ada ancaman takut, ketika ada harapan senang. Seperti itu. Artinya kalau kita baca Quran, kita tahu ilmu itu benar-benar dipraktekkan zahiran wa batinan. Berarti kita jauh dari kata orang alim. Wis ra apa-apa, wis abid-abid lah ra apa-apa. Wis bener ya, wis bener abid loro iku. Terus di sini Al-Imam As-Sahrawardi di sini mengatakan ilmu yang dimaksud di dalam hadis adalah al-isyarah fi hadzal hadits ilal ilmi billah, ilmu yang membuat kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. La ila ilmil bai'i wasyira'i wat talaqi wal itaq wa ila ghairi dzalik. Bukan ilmu yang membuat Anda itu pinter berfatwa. Jadi kemarin di Masjid Muhajirin karena baca kitab Ihya itu disebutkan para sahabat itu kenapa bisa radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka mencapai makom yang sudah ridho. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho dengan apa yang menjadi keputusan Allah. Tapi yang di kodon mlebu swarga jane ridho-ridho wae kan ngono ya. Artinya gini, mereka mencapai makom ridho itu bukan karena ilmu syariat mereka. Bahkan dikatakan kebanyakan justru orang yang alim fikih setelah para sahabat, yakni para tabi'in ke bawah, itu lebih banyak orang tabi'in daripada para sahabat. Sahabat ku akeh sing goblok. Arti goblok itu bukan goblok kayak adib pun iku mboten. Tengah goblok kayak anjis iku mboten. Mboten. Artinya bodoh itu artinya tidak begitu mendalami fikih, tidak begitu mendalami furu'iyah atau cabang-cabang permasalahan yang ada dalam fikih. Tapi mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena ma'rifatuhum billah. Delok para sahabat itu gak pernah yang jenenge nantang Kanjeng Nabi. Sekali ono ayat ya sangger nderekake ngestoaken. Tapi setelah tabi'in muncullah orang-orang yang lebih alim dari sahabat ku akeh. Al-Imam Hasan Al-Basri, ya. Ada Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu fikihnya lebih pintar daripada para sahabat. Makanya, tapi mereka hanya kelasnya rahimahumullahu taala. Nah kene awak dhewe iki radhiyah mungkin rahimah je anyil. Mosok lana aja gitu. Aduh. Paham ya? Terus di sini nah ini disebutkan waqad kanatis sahabah a'lamu minat tabi'in bihaqa'iqil iman wa taqa'iqil ma'rifah. Para sahabat itu lebih alim daripada tabi'in, bahkan generasi setelahnya dengan apa yang dinamakan sejatinya keyakinan. Awak dhewe niku nek muni iman iku yakin billah, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan nang lambe tok. Ya, nang lambe tok. Mereka tidak. Bukan hanya nang lambe tok. Memang betul-betul dari hati, dari perlakuan, dari pikiran itu betul-betul yakin percaya sama Allah. Kalau kita nih misalnya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya nangis-nangis ya. Misalnya kehilangan apa ya? Kehilangan bumbu pecel misalnya. Iku nangisi seminggu ya. Nangisi seminggu gitu. Iku bener innalillahi aku kehilangan ya Allah ngono. Ngomongnya ya Allah tapi karena kehilangan bumbu
Pecel. Apa ini orang yang yakin billah? Emangnya rezekimu iso kok pecel tok? Misalnya rak mangan pecel apa mati kowe kan ngono kan? Padahal ada yang lain, ada nasi, ada bakwan, ada yang lain. Artinya opsi lain itu seperti itu. Sementara para sahabat iku nek yakin mbek Gusti Allah, aku yakin 100%. Kalau Allah mengatakan A, ya lahir batin ya A. Kalau Allah mengatakan B, ya lahir batin ya B. Ora bakal apa kira-kira mungkin iso C ya. Misalnya kayak ngono. Contohnya misalnya ada kalau kita ya, kalau di kita misalnya ada orang yang mau menikah, ya, orang yang sudah mau menikah, kemudian dia wis gamane nakokno anake wong. Wis ketok arahe kan ngono. Ngono iku nek durung dadi bojo, urung dadi bojo, apakah ini jodoh saya? Ya enggak? Ono persenan seperti itu. Tapi nek zamane Kanjeng Nabi jarane sahabat, maka nali mukmini wala mukminatin idza qadallahu wa rasuluhu ayyakuna lahumul khiyarah. Ketika kata Allah, ketika orang-orang mukmin sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa mengubahnya. Lagi makam sahabat bukan hanya tidak bisa mengubahnya, mereka betul-betul percaya masrahake. Beto nek awak dhewe kan iso ganti ta ora ya kira-kira judune kan ngono. Iso ganti artis sing ayu ta ora ya kan ngoten. Makanya kata beliau sahabat itu alim dengan keyakinan. Tapi nek tabiin belum tentu. Dan di sini juga disebutkan wa qad kana ulama tabi'in fihim man huwa aqwamu bi ilmil fatwa wal ahkam min ba'di sahabat. Dan ada beberapa tabi'in yang mana mereka lebih kuat, lebih alim masalah fatwa. Fatwa itu ya hukumnya tolak, hukumnya nikah, hukumnya jual beli, muamalah niku. Yang mana mereka lebih alim daripada para sahabat. Sing sahabat ngalim masalah keyakinan iman ring Gusti Allah, sing tabiin sak badane ngalim masalah fatwa tapi ra ngalim masalah keimanan. Maka yang dimaksud dalam sini hadis ini ya berarti kita al-ma'rifatu billah. Ada cerita di dalam kitab Ihya juga, seseorang namanya siapa itu? Ahmad ibn Khalil al-Farahidi. Ada yang pernah dengar? Ahmad bin berarti penemu ilmu Arut. Sing angel ya. Angel ilmu Arut ya. Sing ulang sama Ita ini ya, mustahil. Angel pol. Suwi rak barbar. Imam Ahmad bin Khalil al-Farahidi, kalau ilmunya alias gini, beliau kan pencetus ilmu Arut. Berarti sampai sekarang pun kalau masih ada pesantren, ada pondok, berarti ilmunya bermanfaat. Dan dikatakan dalam sebuah hadis, salasun idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Ketika seorang manusia itu meninggal, maka semuanya akan putus amalnya kecuali 3 perkara, diantaranya ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu Arut ini masih dipelajari, harusnya kan rekening pahalanya Imam Ahmad bin Khalil al-Farahidi masih nambah dong. Nah itu ternyata dalam kitab Ihya disebutkan, suatu saat Imam Ahmad bin Khalil al-Farahidi meninggal. Kemudian ada beberapa santri-santrinya bermimpi ketemu beliau. Ya Imam, jenengan ketika meninggal apa yang Allah lakukan pada Anda? Ghafaroli, kata beliau. Ghafaroli, Allah memberi saya ampunan. Berarti ono catatan dosane. Terus bimada? Bi ilmika au bi ilmi arudika gitu. Anda diampuni karena jenengan punya ilmu arut itu? Enggak. Tapi ghafaroli bila haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya diampuni karena banyak zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Iki apa iki la haula iki apa iki? Ngenyek apa? Derek iki. Jadi terus ditanya lagi, terus ilmu jenengan apa? Rekeningnya pahalanya bagaimana kasarannya ngoten? Fa asbaha habaan mansura, bagaikan debu yang berterbangan ditiup oleh angin. Ngilmu sing bermanfaat dicetuskan sama beliau sampai hari ini loh. Sampai hari ini masih dipelajari sama santri-santri. Iku ya Imam Ahmad bin Khalil al-Farahidi ora entuk pahalane kasarane ngono. Lapone awake dhewe. Dalail ora bar. Dalail ae muka daman.
Kemudian Daud rak mungkin iso. Apa meneh poso tahun, poso dahar, ya Allah Gusti. Ya minimalnya kita kalau ada majelis ilmu ya seneng. Kita ada majelis ilmu ya delok-delok sing ngomong sih ya. Nek sing ngomong rak penak ya tinggal wae rak apa-apa. Daripada serik karo sing ngomong kan ngono. Nek iki rak oleh serik sampean, nek kudune seneng mbek aku ya. Iki otoriter ini. Ini kan Anda tidak senang sama saya marah ini gitu. Jadi ya pokoknya kalau ada majelis ilmu kita seneng, alias kita deket-deket lah sama orang-orang yang ahli ilmu. Berarti dengan ini membaca hadis ini Anda masih pede nggak menjadi orang alim ya? Pede nggak? Kan dikatakan ya fadlul alimi alal abid. Kira-kira masih pede nggak mau menjadi orang alim? Angel ya. Kalau saya sih terpaksa pede ya mengklaim diri saya sendiri, pokoknya aku alim daripada diklaim mau gendeng. Ya, kemarin saya ajak Mas Agis ya, Gis. Saya sholat di suatu masjid ya saya sebutkan daerah Pasuruan gitu ini karena saya sholat di sana itu mau apa jedenge ini bukan ghibah, artinya mengklaim diri menjadi alim saat ini itu juga perlu. Alias Anda ini kan santri. Jadi nek mulai kok juta waduk ngono maksudnya. Nek encen pinter ya ngaku pinter. Ngono. Nah. Ya encen ngono, soalnya ngene. Ya ngono soalnya ngene. Jadi kemarin saya itu Jumatan di Masjid Pasuruan Kidul. Wah, Masya Allah, imamnya saya lihat kayak keren. Soalnya jarang-jarang ada orang-orang di Kudus itu pakai jubah seperti saya, kemudian pakai mislah. Mislah itu jubah luar. Biasanya ireng. Imam Anda, wes temenan, buntutnya rada dawa. Ya, guys. Hawane aku ngene. Biasanya yang tahu seperti ini, nek ora habaib, biasanya santri ini habib. Saya kira wah kayaknya alhamdulillah kalau di sini ada orang pintar seperti itu. Artinya saya tidak perlu untuk menampakkan kalau saya diri itu alim, maksudnya seperti itu ya. Soalnya aku memang gitu, rencana kalau mau khutbah di sana ya sudahlah pakai pakaian biasa, sekali sarungan, jubahnya juga jarang-jarang nggak usah pakai imamah, wong Pasuruan Kidul kok apa tah maksudnya kan ngono. Ternyata wah sangat mengagetkan. Ini imam, ini khotib, dia menerangkan apa gitu ini. Wah, sebelum malaikat Jibril apa? Menerangkan tentang sejarah adanya awal tahun Hijriyah. Hingga pada akhirnya dia menceritakan tentang kejadian-kejadian yang ada pada tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Syuro. Di antaranya dia mengatakan kurang lebih begini. Di antaranya bahwasanya malaikat Jibril pernah khona artinya pernah berkhianat. Malaikat Jibril berkhianat apa? Ada satu informasi wahyu ilahi dari Allah Subhanahu wa taala yang harusnya diberikan langsung kepada Sayyidina Ali, keliru menggok ngene Kanjeng Nabi. Wah, repot iki. Syiah, Bro. Terus aku ngene, astagfirullahaladzim, kiai goblok aku ngono. Aku ngene, pakaiannya meyakinkan tapi omongannya mengerikan gitu loh. Syiah enggak kerasa dia. Ngomong seperti itu enggak kerasa. Artinya ya Allah, ini berarti berapa banyak manusia yang tertipu dengan penampilan kiainya. Wah, ngene iki aku ya kudune sesuk nganggo sing luwih wedi mamae sing enak kuwi. Jadi saya memang ada rencana seperti itu. Untuk apa? Untuk mengcover atau untuk memberikan informasi lebih kepada masyarakat secara hal, secara kondisi. Delok iku sing ngaku-ngaku alim kilo sing alim temenan. Maksudnya ngono. Kan ngono maksudnya. Lah mosok ngono malaikat Jibril berkhianat. Sejak kapan malaikat itu bermaksiat? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah bermaksiat dan masih melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu dipikir secara akal gampang. Terus mengatakan wahyunya harusnya menggok ning ngene Sayyidina Ali. Kalau malaikat Jibril langsung nyampe wahyu ning Sayyidina Ali, berarti Sayyidina Ali Nabi, ada Nabi setelah Kanjeng Nabi. Wah, ini merusak keimanan wakeh iki, merusak iman bil malaikah, merusak iman birrusul bin nabi ya enggak? Ya Allah Gusti medeni wong iki. Dan mengatakan Rasulullah tidak menyampaikan informasi tersebut. Wah, berarti Kanjeng Nabi
Khianat. Kan padahal Kanjeng Nabi ku pasti tabligh menyampaikan. Ayo, ngono iku menyampaikan. Iki nek bahayane wong abid ngene iki. Ya Allah. Atau mutanasik atau apa ya? Mutanasik wong sing gayane kaya wong ahli ibadah. Makanya dari sini ketika Anda sing paling parah, macane qala ifritum minal jinni ana atika bihi. Ngono wae gede ngono-ngono iku. Aku astagfirullahaladzim mending nangis. Mending nangis aku ngono. Iya. Ora apa-apa, ora usah jenengan nangis lah, kiai sukek dadi imam lah. Ya Allah Gusti. Ngelos dodo. Jadi Anda ketika melihat kondisi real masyarakat Anda perlu apa? Dibenahi kiainya. Nek kowe ra iso benahi ya benahi dengan lisanul halmu. Kalau ada dikatakan Anda ini alim, insya Allah doakan mawon ngono wae. Pede. Kalau perlu, kula pon hatam kitab Syifaus Sakim, silahkan ngaji sama saya. Kan ngono lah. Oh saya sudah hatam kitab Lubabul Hadis, silakan ngaji sama saya. Kalau perlu saya kasih sertifikatnya satu-satu kalau perlu ya. Sak sanat-sanate kan ngono. Ya Allah Gusti. Perlu gitu. Jadi mas pokoke ngono lah tekan dinding. Label alim itu penting. Pun. Kita lanjutkan. Wes pokoknya sampean belajar temenanan yang jenenge tauhid ya, belajar temenanan yang jenenge tauhid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlu syafi'i al-abidi. Kalau tadi al-alim. Nah ini iki apa hojae Mas Abid loro iki. Fadlu syafi'i al-abidi alladzi ta'abbada fi sibahu ala syekh alladzi ta'abbada ba'da ma kaburat sinnuhu ka fadlil mursalina ala sairin nas. Fadlu syafi'i utawi keutamaane cah nom. Wis. Sing tuwa ora usah melu, Om. Pak kaji agis. Fadlu syafi'i utawi kemuliaane, keutamaane cah nom. Al-abidi kang aran kang apa? Ahli ibadah. Al-abidi kang ahli ibadah alladzi kang alladzi kang ta'abbada kang mempeng ibadah sapa alladzi kang ta'abbada kang mempeng ibadah sapa alladzi fi sibahu ing dalem umur nome alladzi umur nom sibaku sobiyun cah bayi maksudnya tapi ya maksudnya umur nom fi sibahu ing dalem umur nome alladzi ala syaikhi ing atase kah kaji. Ala syaikhi ing atase wong tuwa. Wong tuwa jak nyembah kaji ora. Mbah kaji om. Baik. Atau minal masyayikh berarti ya. Syaikhuna. Ala syaikhi ing atase wong tuwa alladzi kang ala syaikhi ing atase wong tuwa alladzi kang ta'abbada kang ibadah sapa alladzi mempeng ibadah sapa alladzi ta'abbada kang mempeng ibadah sapa alladzi ba'da ma kaburat ing dalem sak badane dadi tuwa Mbah kaji atok sepene mau om baik akeh ya. Ba'da ma kaburat ing dalem sak badane tuwa dadi tuwa ing dalem sak badane dadi tuwa sinnuhu apa umure alladzi sinnuhu apa umure alladzi khobarin di kafadlil mursalina iku kaya keutamaane pira-pira rasul kafadlil mursalina iku kaya keutamaane pira-pira rasul ala sairin nasi ngalahake ing atase sekabehane manusa ala sairin nasi ngalahake ing atase sekabehane manusa ruya diriwayatake apa hadis Anid Dailami saking Imam Ad-Dailami. Ini kalau ini keutamaannya orang ahli ibadah. Untung urutannya seperti itu. Kalau urutannya kok hadis yang bawah ini dulu, yang hadis baru ini,
Wong ahli ibadah baru alim, itu bahaya. Yang benar wong alim dhisik lagi ahli ibadah. Ya, makanya ini urutan yang benar. Maka kata beliau setelah kamu alim, ini lanjutannya setelah alim apa? Dituntut untuk beribadah. Kata Rasulullah SAW, artinya fadlu syabi, kemuliaan seorang anak muda, cah nom, sing tua-tua, alih apa? Ora usah arep-arep iki. Keutamaan orang anak muda yang mana dia giat beribadah di masa mudanya, mengalahkan orang tua yang giat beribadah ketika masa tuanya. Nah, keutamaan mereka seperti apa? Seperti keutamaannya para rasul di atas seluruh manusia. Jadi wong nom, Pak Belenine, wong nom sing ahli ibadah, sing mempeng ibadah ketika waktu mudanya. Dan ini maksudnya diteruskan sampai dia itu sesuatu. Orang agar menom terus bariku, aku wis bebas, nom wis tahu ibadah ora ngono ya. Bahaya iki. Wah, aku wis tahu nom iki wis tahu ahli ibadah gitu. Iya. Iki bahaya. Jadi balik ibadah sing istiqomah. Artinya mulai start itu kata. Jadi ngenten nggih. Kebanyakan dari manusia itu punya anggapan atau punya idealisme gini. Nek nom iku sregep golek duit, artinya pokoknya untuk memperkaya diri untuk masa pensiun, masa tua. Nanti di masa tua baru dia akan giat beribadah. Dan ternyata kebanyakan setelah giat bekerja, cari uang, ternyata nggak sampai tua wes mati, ono sing ngono. Utawa tekan tua tapi ora loro. Terus kapan ibadah? Gitu loh maksudnya. Makanya start untuk beribadah itu ndak usah nunggu apa jenenge tua. Kamu nggak tuane seseorang itu kan relatif. Ono sing misalnya umur 30 dia mati berarti dia tuane mulai umur 15. Iya, hati-hati sih ya, hati-hati. Oh no, relatif atau ada orang nun sewu kadang ngono wong nom merasa wong tua merasa nom ae, koyo Hotman Paris itu. Kowe doa ana status era. Ngono yo tak follow ngono. Astagfirullah. Itu kurang tua apa dia itu? Ya? Terus dia kira-kira mau menunggu tobatnya itu nanti. Kalau sudah mendekati setahun 2 tahun meninggal, kok pinuk? Kok pinuk ya? Terus apa penting mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Iya dakhalal jannah, tapi kan dihisab dulu kan gitu. Dihisab dulu. Makanya start mulai untuk ibadah itu jangan menunggu tua. Tapi idealisme kebanyakan orang punya pemikiran pokoknya nek enom golek duit yang banyak untuk masa depan, masa tua. Nanti naik tua mulai ibadah. Ternyata durung 50 tahun wis moek. Durung wis tekan 50 tahun jebule lara stroke. Wis atang-atang ning dhuwur kasur menjadi beban keluarga. Apa yang diusahakan sia-sia. Maka katakan Nabi untuk mempromosikan ini. Promosi. Dadi swarga iku akeh promosine, cuman ora ana sing ora pati akeh sing jipuk. Padahal sel-sel besar-besaran dari Allah itu. Kata beliau jual diskonan itu, bahkan gratis ya, gratis. Kata beliau kemuliaannya anak muda yang giat beribadah mulai masa mudanya, bukan visi bau itu, artinya visi bau nggak ngene mangsa nometa, artinya min si bau dari sejak kecil itu mengalahkan orang tua yang baru mulai ibadah. Dan kemuliaannya bagaikan kemuliaan para utusan di atas para manusia. Berarti derajatnya dekat apa jauh? Jauh. Canom ahli ibadah. Wah, Masya Allah. Siapa tahu kan Al-Fatah ono sing ngono iku modele. Iya, karena dia sudah merasa babi itu tadi. makanya perlu untuk mensucikan diri secara zahir batin dan siap-siap untuk menjadi gorong-gorong. Iya. Nek ono cah nom ahli ibadah berarti termasuk diharapkan nanti kedepannya ke arah masa tuanya itu lurus. Dan orang muda kalau sudah mulai ahli ibadah,
cah pondokan, cah santri kan khususnya cah santri. Saya katakan santri insya Allah termasuk yang ini, walaupun nek mulai yo jadi setan kabeh. Tapi saya harapannya seperti itu. Dia minimalnya punya apa namanya? Punya rem, punya peredam. Ketika mau melaksanakan maksiat, itu orang gampang lakoni maksiat, minimal ewah mbek status santrine. Makanya orang ono santri ning gene apa ning gene pantai ku nganggo sarung ketika misalnya ning Bali ora ono. Yo kalaupun ada kan karena banyak. Misalnya dhewean mesti lek katokan kan ora mungkin. Makanya kata Imam Al-Munawi annahu lamma qahara nafsahu bi kafiya an ladzatiha, ketika seorang muda memaksa nafsunya untuk ditahan dari menikmati kenikmatan duniawi, istahaqqa, maka anak model yang seperti ini istahaqqa tafaddul, dia berhak menerima kemuliaan. Tapi kemuliaan kados ngeten niki maknawi enggak, jangan dianggap kemuliaan yang apa artinya secara materi. Wah berarti duitnya mesti akeh, urung tentu. Wong ibadah niku tak kandhani swarga iku gratis tapi akeh sing ora njipuk. Soale rata-rata iku opahe dienden ning ngene akhirat. Karena kontan ning donya ya berarti kecepet mati, Bro. Hah? Kok kuatire nek wis di kredit saka donya mbok ya Allah Gusti mbok kula dicicip-cicipi kenikmatan swarga misale kaya ngono. Berarti kok ora delok sekaratul maut niku segene. Enggak usah aneh-aneh. Pokoknya apa yang menjadi kewajiban kita, kamu menjadi santri wis anggap aja termasuk asyab al-abid. Alladzi ta'abbada fi sibahu. Jadi yang mulai beribadah sejak masa mudanya. Ojo ngenteni tuwa, wis pokoke ojo ngenteni tuwa. Yang repot itu nek sampai wis rak nang pondok meneh iki repot iki. Mulai arep rabi, mulai apa bimbingan skripsi ta apa lah bimbingan skripsi tembelek ngono ngilmune rak manfaat. Lho skripsi ku rak ana manfaate kan nyatane diobong-obong itu. Ayo. Ya Allah. Kasih. Pon. Terus wa qauluhu faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi afidin wallahu a'lamu